Nah, jadi kita berkenalan dengan code smell yang bloater ya. Karena ini akan banyak sekali terjadi ketika sistem itu terus digunakan dan terus berevolusi sehingga programnya menjadi besar dan mengakibatkan code smell bloater ya. Nah, ada beberapa macam bloater sebetulnya. Bisa jadi dia long method, jadi metodenya long ya, panjang, large class, kelasnya besar ya, atau saya nyebutnya gendut gitu ya, kelasnya gendut. Ada yang disebut dengan primitive obsession, nanti kita lihat itu seperti apa. Dan ada yang disebut dengan long parameter list ya. Kalau dari namanya kelihatan ya, bahwa kita memiliki parameter yang listnya long, panjang banget gitu parameternya. Itu tuh bloater juga gitu. Dan ada data clumps ya, nanti kita lihat satu persatu. Jadi kalau bloaters kita akan bekerja dengan properti-properti yang panjang dan besar gitu ya. Nah, jadi kalau long method maksudnya sebuah metode yang berisi terlalu banyak baris kode. Umumnya metode apapun 10 baris katanya ya. Jadi kalau kita lebih dari 10 baris harusnya kita bertanya-tanya kenapa metodenya panjang. Saya ngoding metode ya suka lebih dari 10 baris juga ya. 10 baris kadang-kadang belum dapat apa-apa gitu. Nah, mungkin harus kita samakan lagi persepsi nih. Ternyata 10 baris itu udah termasuk long loh gitu ya. Sehingga kita memang kalau lihat kode kita panjang banget nih, nah, ini kita harusnya berpikir untuk mengantisipasi longnya harus diapakan. Sebetulnya recent problemnya ya, ya itulah kita nambahin, tetapi ya tidak menyadari gitu bahwa lama-lama kode kita menjadi panjang gitu dan akhirnya menjadi bau juga. Memang sih biasanya kita nih lebih suka menambahkan di tempat yang ada daripada bikin metode baru gitu. Jadi kita nerusin codingan di metode yang sudah ada tersebut daripada kita membuatnya menjadi metode baru. Tetapi ini sebetulnya ya itulah dia menjadi long method. Treatmentnya diapakan? Sebetulnya mudah banget ya. Kalau kita melihat codingan kita ada metode yang long, ya udah gitu ya kita pisahkan ya. Jadi kita buat metode baru ya, metodenya baru dan kita pisahkan codingan kita di metode baru tersebut. Tetapi itu kan tidak sederhana ya. Karena kalau dalam satu metode, satu kode ke kode lain kan saling terhubung. Kalau kita pisahkan begitu aja, bagaimana supaya kode-kode tersebut tetap terhubungkan. Jadi memang treatmentnya ya, itulah refactoringnya, banyak teknik-teknik yang harus ditetapkan ya, harus dipelajari lebih detail. Nah, jadi untuk long method kita akan treatment dengan refaktor ya. Nama refaktornya adalah extract method. Ya. Jadi extract method itu langkah-langkah untuk mereduksi long method. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada smell-nya, penyebabnya, ada treatment-nya. Ya, treatment itu si refaktornya. Jadi pasangannya long method dengan extract method. Nanti kita juga akan belajar loh, extract method tuh nggak cuma buat long method, macam-macam. Nah, ya jadi nggak satu ke satu hubungannya. Namun ini kita contohkan atau kita bahas dulu yang paling matching ya. Long method, maka solusinya extract method. Persoalannya tadi ya, kalau di dalam metode itu variabelnya banyak, parameternya banyak, dan saling terkait ya dengan metode tersebut. Sehingga tidak bisa kita motong gitu aja, nggak bisa kita potong baris 5 tetap di situ 1 sampai 10 di situ, baris 10 sampai 20 pindah metode gitu ya. Nggak bisa gitu juga kan. Maka ada beberapa teknik lain. Namanya replace them with query, introduce parameter object, or preserve whole object. Nah ini langkah-langkah untuk melengkapi extract method. Ya, jadi extract method itu sederhananya gitu doang, bikin metode baru gitu ya. Tetapi kan tidak bisa
Begitu saja, sehingga kita harus memperhatikan atau melengkapi dengan berbagai cara ini. Bisa dipilih salah satu ya. Jadi kalau dari semuanya masih juga nggak bisa karena parameternya itu ternyata saling terkait atau apapun lah ya, maka ada cara lain katanya ya, replace method with method object. Lalu bisa juga ada namanya decompose kondisional. Kalau misalnya ada loop, kondisional tersebut, kalau ada kondisional maka decompose kondisional. Kalau ada loop maka kita gunakan extract method. Nah, jadi kondisi-kondisi ini prinsip ya, secara prinsip dilakukan treatment seperti ini, tapi tentu saja kita harus melihat seberapa smell sebuah kode, smell-nya itu apa, kayak apa, seberapa dia long method. Nah, jadi ada berbagai teknik ya. Ini contoh ya. Kalau kita punya long method, kita lihat sekilas, kodenya kok di metode ada satu kelas yang metodenya semua panjang-panjang. Long method nih, smell, bau ya. Mari kita lakukan extract method. Diapakan? Jadi kita lihat, kita lakukan ya, langsung aja solusinya ya. Move this code to spirit new method or function and replace the old code with a call to the method ya. Jadi kita jangan lupa setelah di separate kita siapkan method call untuk manggil supaya saling terkait tadi ya. Tambahkan metode untuk saling mengcall. Contoh yang sederhana banget seperti ini. Ini karena sederhana jadi kodenya pendek ya, padahal sebetulnya mungkin harusnya aslinya tuh kodenya panjang. Kita punya metode namanya print wing ya. Di dalamnya di sini ada print banner. Itu metodenya ya. Lalu ada print detail. Kemudian ada system out print line name, system out print line get outstanding gitu ya. Ceritanya ini sih kodenya pendek tidak long, tapi ceritanya print owing ini panjang. Sehingga kita melihat dia tuh smell long. Maka kita harus lakukan extract. Seperti apakah extract metodenya? Ya seperti ini aja. Print owing-nya tetap. Lalu kode-kodenya kita pindahkan buat kode baru ya. Nih. Pindahkan nih yang print line kita pindahkan. Lalu kode barunya tersebut ya atau metode baru tersebut di call di sini nih, call. Oke. Jadi itulah extract method. Gampang ya sebetulnya. Yang susah itu kalau kodenya panjang dan saling antar barisnya tuh saling terkait. Kalau long method tapi local variable and parameternya itu interfere ya. Jadi sebagian dipakai nggak bisa dipotong gitu aja, ada variabel-variabel yang dipakai berdua misalnya ya dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Jadi dalam satu metode itu kalau kita pisahin begitu saja, padahal mereka menggunakan variabel yang sama misalnya ya, itu berarti ada parameter dan variabel yang interfere. Ya kalau parameter itu kan di dalam metode ada parameternya ya. Misalnya parameternya ada 4, ada 5. Gimana cara motongnya? Bagi 2 kah? Atau seperti apa? Maka kita harus menggunakan prinsip reduce local variable and parameter. Nah, di sini problemnya, you place the result of expression in the local variable for later use in your code. Move the entire expression to a spirit method and return the result from it. Query the method instead of using a variable. Incorporate the new method in other method if necessary. Jadi kalau long method tapi kita perhatikan variabel dan parameternya nih, maka solusinya ya move the entire expression to separate method and return the result from it. Jadi move aja entire expressionnya to separate method ya. Jadi ya pisahin aja dan move semua gitu ya. Lalu di query baru lakukan query. Mari kita lihat contohnya ya supaya supaya lebih terbayang. Sorry. Nah ini ya. Kita melihat ya ada variabel
double base price sama dengan quantity plus item price. Kalau base price-nya lebih besar dari 1.000, maka return price-nya dikali 0,95 itu. Ini seperti program untuk diskon ya. Else return price-nya 0,98. Diskonnya cuma 0,2. Kalau yang di atas diskonnya 5%, yang bawah 2%. Ini ceritanya long gitu ya. Kode-kodenya panjang. Bagaimana kita melakukan extract metodenya? Kita move saja ya. Jadi kita buatkan calculate total tuh khusus untuk menghitung base price. Sementara base price-nya sendiri kita pisahkan. Jadi base price yang tadinya variabel kita jadikan metode di mana isinya return quantity plus item price gitu ya. Sehingga di dalam calculate total ini base price-nya ini kita tadinya variabel kita gunakan metode yang hasil return ya, dari query-nya tuh dari query, maksudnya ini nih, dari return ini tuh base price ini nanti ada return value-nya gitu yang di-compare dengan 1.000 dan nanti akan mereturnkan base price dengan komposisi yang berbeda tergantung kondisinya. Nah, ini contoh-contoh ya, nanti kita coba praktekkan ya, dibaca-baca dulu. Memang ketika mempraktekannya harus komplit karena ini hanya potongan-potongan program aja ya. Jadi untuk long method ini, problemnya long method, resepinya ya, perbaikan-perbaikannya ada beberapa cara. Jadi tidak harus semua. Nah, perbaikan-perbaikannya ini paling gampang tadi extract method ya, potong aja. Tapi kondisinya tidak sesederhana itu sehingga ada metode-metode lain. Ini kita baca-baca dulu. Minggu depan kita mencoba ya beberapa hal. Saya siapkan juga codingannya ya, supaya kita bisa lihat sama-sama dan jalankan agar supaya lebih memahami. Jadi ini banyak sih, saya juga berpikir nih semuanya kita coba atau kita pindah ke smell yang lain supaya terbayang. Baik anak-anak, karena sudah azan, kita